Salam jas merah, selamat datang kembali di Omboban Channel dalam acara Omboban Bertato, bercerita, realita, dan tokoh. Dalam episode kali ini, kita akan membahas seorang tokoh, Francisca C. Fangidae, seorang perempuan pejuang yang tak banyak disebut dalam buku sejarah. Stigma komunis dan kedekatannya dengan Presiden Soekarno membuat dia tidak bisa pulang pasca 1965. Francisca C. Fangidae, nenek dari aktor kenamaan Reza Rahadian ini, jarang disebut dalam narasi sejarah resmi. Dia telah menentang kolonialisme sejak muda dan turut dalam perjuangan pasca kemerdekaan. Jejaknya hilang pasca 1965 karena kedekatannya dengan Presiden Soekarno dan stigma komunis yang melekat padanya. Francisca lahir pada tanggal 16 Agustus 1925 di Nuelmina, Pulau Timor, dari pasangan Gottlieb Fangidae dan Magda Mael. Ayahnya bekerja sebagai kepala pengawas di Burgerlijke Openbaar Werken atau BOW yang sekarang dikenal sebagai Dinas Pekerjaan Umum. Hal inilah yang membuat status keluarganya dianggap sama secara hukum dengan orang Belanda. Namun status yang didapat dari keluarganya itu tidak membuat dia hidup dalam buayan keistimewaan. Sejak kecil, ia justru mempertanyakan ketimpangan antara keluarganya dan orang-orang sebangsanya. Muncul kesadaran akan ketidakadilan yang dialami orang-orang yang sama warna kulitnya dengan dirinya. Sebagai anak Belanda hitam, dalam tanda petik, julukan orang pribumi yang statusnya disamakan dengan orang Belanda, dia dibesarkan dalam budaya Indo. Ia bisa bersekolah di sekolah anak-anak kulit putih dan sehari-hari berbahasa Belanda. Kehidupan keluarganya seperti raja kecil, yang membuat Francisca heran kenapa orang-orang yang warna kulitnya sama dengan dirinya harus membungkuk, berjalan jongkok, dan hormat kepada orang tuanya. Pemandangan itu mengganggu pikirannya. Saat itulah timbul kesadaran dalam diriku adanya perbedaan status sosial di antara manusia. Walaupun mereka itu ada persamaan warna kulit, hal itu membuat aku heran, kata Francisca dalam memoir Perempuan Revolusioner. Kegelisahan itu memuncak ketika Francisca mendapati bahwa sebenarnya rasialisme itu bisa dialami keluarganya. Meski memiliki status yang sama di depan hukum, ia pernah mendapati ayahnya direndahkan oleh orang Belanda hanya karena memiliki kulit berwarna. Kesadaran anti-kolonialisme terus terasa ketika Francisca sering berdiskusi dengan pemuda-pemuda Maluku waktu pendudukan Jepang di Surabaya. Semangat itu mengantarkannya pada perjuangan kemerdekaan ketika revolusi pecah pada 1945. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, Francisca aktif dalam Pemuda Republik Indonesia atau PRI di Surabaya. Ia juga ikut
dalam Kongres Pemuda Indonesia yang pertama di Yogyakarta pada November 1945. Ketika kongres berlangsung, pecah pertempuran Surabaya. Francisca dan pemuda-pemuda dari Surabaya meninggalkan kongres dan berangkat ke medan pertempuran. Kongres Pemuda Indonesia yang pertama melahirkan Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo. Di Pesindo pula Francisca berkiprah. Di Mojokerto, Francisca dan muda-mudi lainnya membentuk bagian keputerian Pesindo. Setelah pindah ke Madiun, Francisca aktif di radio Gelora Pemuda Indonesia di bawah Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia atau DKPRI. Ia bertugas dalam siaran bahasa Inggris dan Belanda bersama Yeti Sein. Sedangkan rekannya Maruto Darusman bertugas untuk siaran dalam bahasa Indonesia. Karena siaran-siarannya itu, Radio Gelora Pemuda Indonesia dicap memberontak dan ekstremis oleh pihak Belanda. Peran Francisca tak berhenti di bilik siaran radio. Pada awal 1946, ia ditugasi oleh DKPRI untuk melakukan safari revolusi pemuda ke berbagai negara. Dari India hingga Cekoslovakia, ia bergerilya berbekal brosur, foto-foto, dan poster yang mengabarkan perjuangan Indonesia. Namanya tidak pernah ditulis dan disebut dalam teks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tapi nama itu ditulis dalam buku peringatan Konferensi Kalkuta yang bersejarah itu sebagai seorang perempuan Indonesia yang berpidato memberitahukan kepada dunia internasional tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tulis Ita F. Nadia dalam memoir Perempuan Revolusioner. Konferensi Kalkuta itu sendiri merupakan embrio dari Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Para pemuda-pemudi dari negara terjajah bersatu dan menyuarakan pendapat untuk kemerdekaan. Tahun 1950, Pesindo berubah menjadi Pemuda Rakyat dan Francisca terpilih menjadi salah satu pemimpinnya. Tetapi ia mengundurkan diri karena merasa dirinya tidak lagi muda. Ia lalu aktif di dunia wartawan dan bekerja paruh waktu di kantor berita Antara. Francisca terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS di tahun 1957. Ia menjadi wakil wartawan dalam golongan karya di DPR-GR. Presiden Soekarno mengangkatnya sebagai penasehat presiden di tahun 1964. Ia kerap kali mendampingi Presiden Soekarno dalam lawatan ke luar negeri. Dari bertemu Presiden Kuba Fidel Castro hingga ke Aljazair untuk menghadiri Konferensi Asia Afrika kedua yang dilaksanakan di Aljazair yang gagal dilaksanakan karena kudeta. Ketika peristiwa gerakan 30 September 1965 meletus, Francisca sedang berada di Chili mewakili Indonesia mengikuti Kongres Wartawan Internasional. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno dan pemuda rakyat membuatnya tidak bisa pulang ke Indonesia. Peristiwa kelam itu juga yang menghapusnya dari buku-buku sejarah yang dibuat oleh Orde Baru. Francisca terpaksa menyembunyikan identitasnya dan tinggal di Tiongkok selama 20 tahun. Ia tak mengirim sepucuk surat pun kepada keluarganya di Indonesia
agar keluarganya tak diburu oleh aparat Orde Baru. Ia pindah ke Belanda pada tahun 1985. Setelah 38 tahun menjadi eksil di Tiongkok dan Belanda, Francisca baru bisa menginjakan kaki lagi di tanah airnya pada tahun 2003. Francisca meninggal pada 2013 di Zeist, Belanda dalam usia 88 tahun. Terima kasih sudah mengklik video ini. Like, komen, share, dan subscribe kami perlukan agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.